Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Saya akan membahas sesuatu yang sedikit refreshing kita lah. Melihat masalah yang lebih besar di balik itu. Revisi Undang-Undang TNI ini adalah sebuah rekayasa yang mana yang duluan. Dan Prabowo terjebak mendahulukan yang ini sehingga panas dingin yang terjadi, pergolakan yang terjadi terhadap Undang-Undang TNI ini nanti akan membuka jalan bebas hambatan untuk Undang-Undang Kepolisian yang justru di sini bahayanya yang lebih besar sebab polisi nanti akan berada di mana-mana dan boleh melakukan apa saja sehingga negara ini bisa berubah menjadi bukan lagi negara hukum tapi menjadi negara kepolisian Republik Indonesia. Itu telah disinggung oleh kawan saya dalam pertemuan di Grand Alia pada tanggal 18 Maret lalu, yaitu Selamat Ginting. Ini gejala yang berbahaya dan ini yang harus diperhatikan. Tapi ini pun tidak menjadi bahasan kita kali ini. Masa Depan Institut akan mengajak Anda untuk melihat sesuatu yang lebih besar, yaitu PSN, Proyek Strategis Nasional, yang sudah dilansir Jokowi pada tahun 2016 dan sudah berjalan sampai sekarang. Tahun 2016 dengan sebuah Perpres nomor 3 tahun 2016, Jokowi melansir Proyek Strategis Nasional yang dianggap oleh rekan saya Antoni Budiawan sebagai mencari-cari saja. Sebenarnya itu proyek swasta, kemudian dikasih stempel Proyek Strategis Nasional. Kemudian ini proyeknya sebetulnya proyek biasa saja. Seperti kita lihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa strategisnya? Dan itu pun bisa sudah diakomodir oleh kereta yang sudah ada dan jalan tol dan lain sebagainya yang tidak memerlukan itu. Tapi itu menjadi proyek strategis nasional dan setelah jadi ternyata kita semua seperti tertipu karena dia tidak sampai Bandung. Dia cuma sampai pada Larang. Kemudian kita harus lanjutkan lagi dengan kereta biasa. Nah, ini yang kayak gini lolos jadiin proyek strategis nasional. Lalu perumahan Pantai Indah Kapuk juga dijadikan PIK, dijadikan proyek strategis nasional milik Aguan dan kawan-kawannya. Nah, ini juga Bumi Serpong Damai, ya, yang sudah selesai. Bumi Serpong Damai dan PIK 1 sudah selesai, lalu PIK 2, PIK 3 dan segala macam, dan mengambil bagian yang sangat luas yang hampir seluruh pantai utara Jakarta sampai pantai utara Banten habis untuk proyek ini dengan manipulasi luas proyek tersebut. Dan ini telah diprotes oleh penduduk setempat dan sekarang nampaknya mulai redup karena pemerintah Prabowo seperti tidak mampu menghentikan proyek ini walaupun dia menginginkannya. Cuman belum ada perintah yang jelas dari Presiden Prabowo untuk menghentikan proyek strategis nasional ini, terutama yang di Banten itu, dengan satu keputusan Presiden. Kalau DPR sulit untuk
mencabut undang-undang Omnibus Law yang melegalkan itu. Yang ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi pertama berjalan lewat Perpres, kemudian tahun 2020 sejak 2019 digarap ini dengan penjagaan ketat aparat bersenjata. Rakyat tidak diajak bicara tentang ini dan undang-undang ini akhirnya jadi. Undang-undang Cipta Kerja ini sudah jadi segini tebal dan pembahasannya di balik punggung rakyat. Dan ini rakyat benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Apa yang terjadi dengan ini? Dengan negara kita ini? Perpres nomor 3 tahun 2016. Ini yang proyek strategis nasional itu dari tahun 2016 sampai tahun 2023 ada 190 PSN di seluruh Indonesia dengan dana 1.515 triliun. Dan ini kata Kepala PPATK Yustia Fananda, 36,67% dikorupsi. Artinya tidak dipakai untuk membangun. Artinya ada lebih dari 500 triliun di sini yang raib entah kemana. Dan ini adalah peluang Prabowo untuk mengejarnya supaya negara ini tidak dironggok terus. Kemudian pada tahun 2023 ada 37 PSN lagi senilai 475,8 triliun. Ya, ini telah dipaparkan oleh PPATK. Kemudian tahun 2024 ada 41 PSN lagi senilai 500 triliun. Ini sesuatu yang sangat besar dan ini dilakukan pada saat negara sedang jatuh miskin. Ada korupsi seperti itu. Kemudian ini diamankan oleh Jokowi dan partai-partai pendukungnya dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian diprotes banyak orang dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Cuman didaur ulang lagi, masuk lagi ke legislasi dalam bentuk negara ini sebagai perpu. Nah, daur ulang yang seperti ini mengangkangi hak demokrasi rakyat, menghancurkan tata negara Republik Indonesia, tapi sudah berjalan di depan mata kita dan seluruh jajaran sivitas akademika lumpuh di situ, tidak berani melakukan perlawanan, tidak bisa melakukan apapun dalam urusan ini, tapi kemudian MK menyatakannya inkonstitusional, bersyarat dan mestinya sudah selesai di situ. Tapi kemudian maju lagi dengan itu dan sekarang berjalan seperti itu. Undang-undang Cipta Kerja ini menurut hasil kajian masa depan Institut harus ditolak karena dua hal. Setidak-tidaknya dua hal ini yang menyebabkan kita harus menolak undang-undang ini atau Perpu Cipta Kerja. Yaitu yang pertama, karena undang-undang ini, undang-undang Cipta Kerja ini tidak punya batasan tentang berapa lama seorang karyawan itu, ya, yang baru masuk, karyawan percobaan atau apapun namanya, berapa lama dia harus diangkat menjadi karyawan.
dia dalam undang-undang ini tidak ada batasan, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 di mana ada batasan bahwa orang harus sudah diangkat menjadi karyawan setelah maksimal 2 tahun masa percobaan. Ini tidak ada. Sehingga rakyat kita di negeri sendiri bisa menjadi kulit kontrak seumur hidup, dikontrak lagi, kemudian setelah sakit-sakitan dia dipecat tanpa pesangon karena bukan karyawan. Pemerintah mana yang membiarkan hal-hal seperti ini? Tapi Jokowi telah melakukannya selama ini sehingga semuanya berjalan baik. Tentu partai-partai, fraksi-fraksi, 9 fraksi, ya kecuali PKS yang menolak waktu itu, terlibat dalam perlakuan buruk terhadap bangsa sendiri di wilayah kerjanya, ya bisa menjadi kuli kontrak seumur hidup. Dan ini harus dihentikan, dan Prabowo nampaknya akan melakukan ini, yaitu menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tapi tentu harus direvisi masalah gaji, masalah kecukupan gaji itu, dan masalah keamanan kerjanya. Jangan ada impor TKA bisa berjalan sedangkan karyawan negara sendiri, rakyat sendiri bisa dipecat kapan saja. Ini tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini ya telah melegalisasi proyek strategis nasional, di mana pemerintah boleh mengambil tanah-tanah rakyat di wilayah yang diinginkan, di daerah-daerah strategis dan kaya tambang misalnya, untuk dijadikan proyek strategis nasional yang diserahkan kepada konglomerat. Dan ini menimbulkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di seluruh Indonesia karena menjadi tidak tenang di negerinya sendiri. Sebab apa yang terjadi sekarang sama seperti mengulang kelakuan company, kelakuan VOC pada zaman penjajahan dulu, di mana tanah-tanah rakyat, tanah-tanah negara ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar untuk dikelolanya dengan mengusir penduduk setempat. Dan ini lebih berbahaya daripada undang-undang TNI yang sedang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.